Shalom sahabat inspirasi yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 39 berkata, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Sebenarnya setiap kita mempunyai kekayaan yang seringkali tidak kita sadari dan tidak kita rawat, yaitu hubungan dengan orang lain atau hubungan dengan sesama kita. Baik dengan orang tua atau anak atau pasangan, teman, tetangga atau siapapun. Hubungan itu adalah seperti tanaman. Jika kita ingin hubungan kita memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan kita, maka kita harus merawatnya dengan baik. Jika kita menanam sebuah pohon, kita berharap pohon itu akan bertumbuh dan menghasilkan hasil untuk kita nikmati. Entah itu buahnya atau bunganya atau kayunya atau daunnya. Maka kita harus menanamnya di tempat yang baik, yang terkena sinar matahari, entah itu di tanah atau di dalam pot. Lalu kita memberikan air secukupnya. Bila perlu memberinya pupuk dan menjaga agar tidak dimakan hama tanaman. Jika kita tidak merawatnya, pohon yang kita tanam itu lama-lama akan layu dan mati. Atau paling tidak dia tidak akan bertumbuh dengan baik dan tidak akan memberikan hasil yang baik pula. Demikian pula hubungan kita dengan sesama kita. Jika kita menginginkan hubungan itu memberikan manfaat yang baik bagi kita, maka kita harus merawatnya. Ada 3 tips untuk merawat hubungan itu. Pertama adalah respect. Setiap pribadi adalah berharga di mata Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 4, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Sama seperti Tuhan mengasihi dan menghargai setiap pribadi, maka kita pun seharusnya memberikan penghargaan atau respek pada setiap pribadi yang di sekitar kita. Apalagi kalau pribadi itu adalah orang yang dekat dengan kita. Memang tidak ada pribadi yang sempurna. Orang-orang yang ada di sekitar kita pun adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kadang-kadang mereka tidak seperti yang kita harapkan dan membuat kita jengkel atau kecewa. Sama seperti kita juga bukan pribadi yang sempurna di mata mereka. Namun, kita semua sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan telah menerima kita apa adanya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima ketidaksempurnaan dari pribadi-pribadi yang ada dalam hubungan dengan kita. Tips yang kedua adalah pernyataan atau afirmasi kasih sayang. Misalnya dengan memberikan kata-kata ungkapan kasih, kata-kata yang memberikan dorongan, semangat, atau pemberian-pemberian tertentu yang menunjukkan bahwa kita mengasihi atau menyayangi mereka. Ungkapan kasih yang tulus, asal tidak disertai maksud-maksud tertentu di baliknya, tidak ada udang di balik batu, adalah seperti air yang disiramkan kepada tanaman untuk menumbuhkan tanaman itu. Hal itu harus dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya di momen-momen tertentu saja. Tips ketiga adalah penghargaan terhadap setiap pernyataan kasih dari pihak lain. Terjalinnya sebuah hubungan itu bersifat timbal balik. Bukan hanya memberi tetapi juga menerima dengan penghargaan. Jika orang di dekat kita menyatakan kasih sayangnya kepada kita,
kita pun harus menerima dengan penuh penghargaan dan rasa terima kasih, sehingga pihak yang memberi akan merasa senang. Marilah kita merawat hubungan itu. Perintah Tuhan untuk saling mengasihi sesama sebenarnya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Dengan kita mentaati firman Tuhan, sebenarnya kita sedang berinvestasi untuk kebaikan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di samping kami dan di sekitar kami. Kami bersyukur untuk hubungan yang kami miliki dengan mereka. Kami mau merawat setiap hubungan itu. Tolonglah kami untuk bisa merawatnya dengan setia dan penuh tanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.